kita akan lanjut ke pembuatan ya, pembuatan model. Nah, are you still here? Yes, I still here. Jadi sebelumnya kita udah bikin model ya di sini ya, dengan menggunakan Google Colab. Jadi kita nggak perlu instalan tuh. Coba teman-teman yang mungkin laptopnya kurang nih ya buat install beberapa aplikasi seperti Anaconda. Ya, saya punya Anaconda di sini. Itu bisa pakai Google Colab. Gitu. Nah, habis bikin ini kita akan coba deploy ya, sebenarnya deploy. Ini kan akhirnya nih ya. Aja predik. Nanti kita deploynya pakai model ini. Model BMI Safe, model kayak gini. Kita juga bisa bikin multiple. Nah, saya kayak gini ya. Nah, atau multiple kan. Kita bisa sebanyak-banyaknya sebenarnya. Oke. Gitu. Gimana caranya nih supaya data ini bisa kita deploy, ya bisa kita pakai secara publik, bahkan kita bisa panggil ke ESP32 gitu. Karena kita target sini ya implementasi model itu ke ESP32. Oke, sebelumnya teman-teman bisa cobain Replit. Apa sih Replit? Replit tuh lebih ke kayak kode editor online ya. Jadi teman-teman bisa melakukan editor secara online. Biasanya kan sebelumnya mungkin saya pernah ya bikin di kelas sebelumnya, di salah satu kelas saya itu bikin pakai VS Code. Ya bisa kayak gitu. Cuma di sini saya mau coba full online nih. Kita nggak pakai Visual Studio Code. Salah satu pakai Replit. Kalau saya ini udah login ya, karena saya tes dulu soalnya. Jadi teman-teman yang belum login bisa bikin akun dulu aja. Mudah kok bikin akunnya. Tinggal ini aja. Dari sini teman-teman juga bisa lihat berbagai project dari orang-orang luar ya. Gitu. Oke, aku akan coba create Replit di sini ya. Coba create data. Nah, di sini kan sebelumnya saya udah cobain ya. Bahwasanya untuk deploy ini saya akan memakai sebuah framework Python. Gitu. Saya akan memakai sebuah framework Python. Nah, sebenarnya framework Python tuh ada banyak ya. Tapi salah satunya sih ada Flash Python, ada Django, dari Django. Gitu. Tapi di sini kita akan pakainya Flash. Kenapa pakai Flash? Karena model yang kita buat tuh mikro ya, sebenarnya nggak terlalu besar, kecil lah. Jadi nggak perlu pakai kayak apa ya, framework yang kompleks. Kayak Django tuh kompleks banget ya. Dia udah bisa MVC juga. Sama sih, Flash juga bisa MVC. Gitu. Ya. Tapi lain kali lah kita pas bikin model yang lebih besar lagi kita pakai Django. Kita pakai Flash dulu aja sekarang. Oke, di Replit sebenarnya teman-teman bisa klik aja nih, bisa ke Django. Ada. Bisa Laravel. Itu ada. Tapi di sini saya akan menggunakan Flash. Ya. Ada udah jadi tuh Flash Replit out template. Tapi saya akan pakai Flash yang ini aja. Oke, di sini saya akan bikin namanya BMI Prediction. Oke. Tinggal kita create sih sebenarnya. Oke, ini aku close aja. Ini aku close, oke. Tungguin aja. Dia buat sip. Nah, gimana nih cara makainya? Sebenarnya so simple. Ini udah bisa dipakai nih. Kita coba run.
Maka di web ya, Hello Flash. Ini bisa kita buka di browser. Nah tuh, Hello from Flash. Kita bisa ubah Hello I can learn BMI prediction. Nah, saya save, berubah. Oh belum sudah berubah dong. Hello, I can learn. Jadi stop dulu kayaknya. Nah, harus di stop dulu ya ternyata. Gitu. Sip. Nah ini yang kita pakai sekarang. Di sini saya pertama akan masukin dulu model yang udah dibuat. Jadi sini saya akan upload file model. Nah, model BMI ini ya, model BMI.save. Nah ini yang akan kita panggil. Jadi model kita yang udah dibuat di sini, kita kepanggil di sini untuk kita jadikan sebuah metode ya, sebuah model yang nanti itu untuk prediksi data-data. Gitu. Kalau ada pembaruan model, maka kita bikin lagi model, kita tinggal ubah ini dan kita pakai lagi framework yang sama. Makanya ini micro framework ya, dengan satu file main.py ini .python ini udah bisa jadi. Oke, langsung aja lah, kita nggak usah berlama-lama. Pertama di sini flash ini pasti tetap. Di sini saya pertama adalah di sini ya, saya akan mengimport sebuah library yaitu NumPy, karena nanti saya akan menggunakan NumPy di sini. Nah, di sebelumnya di saat membuat model kita udah tahu ya NumPy itu buat apa. Lalu di sini saya akan mengimport lagi itu JSON, karena di sini saya akan menggunakan data JSON ya. Lalu saya akan menggunakan from. Nah, flash course ini buat apa? Nanti saya kasih tahu. Sebenarnya secara sederhana course ini nanti tuh untuk nge-handle biasanya tuh suka kena course ya kita kalau di web tuh. Apa sih course header? Nah, di sini saya untuk mengaktifkan nih cross origin to source sharing. Jadi biar dikasih akses nih buat sharing cross domain misalnya. Gitu, misalkan kita pakai domain satu buat backendnya, misalkan backend.com, lalu kita mau mengakses ke frontend.com, kayak itu beda domain ya. Sederhananya seperti itu sih. Kalau misalkan ada yang keliru bisa teman-teman perbaiki aja ya. Oke, sekarang saya akan juga memanggil sebuah from sama NumPy. Tapi di sini saya akan memanggil encoder import NumPy encoder. Oke, terakhir di sini saya akan import ya joblib bersama. Nah, di atas ini saya akan import sebuah data request dan JSONify. Request ini buat kita dapetin data, karena kita nanti pakai metode push. JSONify untuk mengubah data ke JSON ya sebenarnya. Oke.
Pertama-tama di sini kita udah buat ya, app flash.name. Nah, ini udah kita nggak perlu ubah lagi. Di sini saya mau ingin course tujuannya tadi ya kita biar akses cross domain. Lalu saya bikin sebuah resource nanti saya mau bikin prefixnya tuh ada API ya, di app ini ada API-nya. Lalu kita tambahin ini buat originnya. Origins bintang ada yang salah sepertinya. Nah, ini harusnya di sini. Harusnya di sini. Satu. Nah. Oke. Resources. Oke, resources dengan kurung ini di sini. Di sini harusnya gunakan R resource API ini origins. Oke, kita akan coba lagi bikin root. Kita tinggal panggil aja app ya, variable ini kita panggil root. Nah, di sini saya akan copy di bawahnya aja rootnya. Nah, ini ya. Root. Di sini empty, di sini predict. Nah, yang atas itu nanti buat apa sih namanya ya? Bahasa Inggrisnya mah jadi pas mulai jalan nih aplikasinya ini buat kayak apa ya, notifikasi aja lah, indikator bisa jalan gitu. Nah, di sini saya akan bikin function def predict namanya di sini. Tapi sebelumnya saya lupa, di sini saya akan tambahin metode. Nah, di sini kita pakai push. Oke. Function predict beres ini. Metode ini kita masukin ke sini harusnya. Sip. Nah, di dev ini saya akan pertama itu adalah memanggil filenya open ya. Kita panggil open. Saya panggil nama model ini. Nah, ini ya. Di sini saya load trainer modelnya ya, model trainingnya saya panggil tadi joblib. Tinggal di sini sama kayak kira di model load, kita panggil aja file ini ya.
Oke, setelah ini kita akan ngebuat sebuah request datas aku manggil request di sini untuk getnya JSON force true. Aku bikin array kosong di sini. Oke, di sini aja. Right. Oke. Lalu di sini saya akan membuat sebuah perulangan for data in datas ya, dari get JSON ini nanti kita dapat request. Aku bikin variabel namanya prediction, aku panggil try model, aku panggil function predict gini, sip, harus array. Lalu aku panggil numpy array ya di sini, masukin array lagi, kita ambil data ini. Nah, data yang ini nanti kita sesuai variabel yang kita bikin pas kita request ya. Bisa aku bikin gender, karena kita kan ada buat gender ya. Lalu data apa lagi gender tinggi ya, anjir tinggi height. Nah, yang kita dapetin di sini nih, data-datanya. Jadi kita akan ambil nanti data dari request JSON ini, ambil di datas. Di datas ini kita nge-for ya, kita ambil. Nah, nanti pret ini kita buat masukin data ini buat menampung. Nah, kita coba bikin buat penampungannya. Sini aku bikin output ya. Aku ambil dari prediction. Nah, di sini aku ambil index 0. Kamu bisa bedain aja kalau nggak pakai index 0 nanti ya. Tes aja. Prep. Di sini saya nge-append ya, nge-append data output. Oke. Di sini saya tinggal return. Saya panggil JSONify, lalu saya pakai JSON dumps, aku panggil prednya buat predictnya, bikin ini COS buat encoder, sip. Harusnya beda sih. Coba kita jalanin dulu. Biasanya nanti dia otomatis nginstal nih semuanya, karena kita pakai apa sih namanya ini ya, flash ya, pakai Replit, jadi kita enak nih buat pakai. Cuman emang dia terbatas kadang tuh, CPU-nya udah penuh aja ya gitu. Cek dulu. Oke, dia lagi install nih. Tapi emang saya di teman-teman ke depan install kayak Anaconda dan sebagainya, itu kasih tahu. Oke, harus udah bisa nih ya. Nah, untuk cobanya tadi ya, sebelum kita coba nih, teman-teman bisa install Anaconda ke depan ya, Anaconda. Nah, ini Anaconda ini karena Anaconda ular. Ini full soalnya enak. Kapan kita akan coba kayak Google Colab, nanti pakainya Jupyter Notebook. Nah, ini ya, dan sebagainya. Tapi kita nggak perlu dulu. Kita di sini akan testing pakai yang namanya sebuah testing API ya, itu Postman.
di sini REST client ya, sebagai REST client. Teman-teman bisa langsung install aja download Postman, lalu nanti daftarin akun aja gitu. Jadi ini tuh sederhananya buat kita ngetesting sih, ngetesting API. Nah ini kan kita nggak bisa testing nih, gimana testingnya kita? Karena kita pakai method push. Aku nggak tahu nih, ini ada error atau enggak. Makanya aku akan coba pakai Postman. Sebenarnya aku udah ada Postman ya, jadi teman-teman bisa install dulu aja. Nah, di sini aku udah ada Postman. Aku buka aja dulu Postman-nya. Nah, Postman ini saya bisa teman-teman ubah temanya ya. Saya kebetulan temanya gelap ya. Oke, ini contoh-contoh project ya sebenarnya saya nih. Gitu, oke. Ini udah aku tes tadi. Ini contoh-contoh projectnya. Sudah aku masih banyak WordPress. Jadi teman-teman bisa bikin WordPress sebenarnya ya. Gitu, oke. Aku akan bikin new collection. Namanya BMI Prediction. Ini kita buat ngetes. Kalau udah kita bikin tadi tambah ke sini, kita sederhana aja. Kita bikin add request. Aku bikin tes saja dulu. Aku coba panggil ini ya, data ini ke Postman. Panggil nggak sih dia? Panggil get ya. Kita kepanggil getnya datanya. Oke, so aku bikin lagi add request. Nah ini add request ya, aku bikin lagi. Aku bikin buat predict. Tadi aku pakainya API predict ya. Aku ubah ini jadi push. Kenapa diubah? Soalnya di sini aku pakainya metodenya push untuk ngirim data. Lalu di sini aku untuk resource atau apa sih namanya endpointnya ya, itu ke API dan predict. Gini. Nah untuk kita ngirim data, kita bisa save dulu. Dia otomatis ada di push ya. Aku biasanya pakai raw. Jadi itu sesuai kebutuhan aja. Ini kita ubah jadi JSON. Gitu. Nah di sini karena kita array, kita masukin array pertama seperti ini. Lalu kita masukin ini JSON. Ini ya, karena kita pakainya array. Lalu kita masukin tadi variabel yang kita buat gender. Kenapa? Ya di sini gender nih. Atau bisa misalnya jenis kelamin boleh, tinggi boleh. Tinggal disesuaikan aja. Misalkan gender kan kita kemarin by status ya. 1. Habis itu height tinggi 40. Aku testing nih. Ada error enggak? Oke, internet for error. Oh, your complete request server. Apa ini errornya? No name sklearn. Oke, sklearn-nya dia belum ada. Kita gini aja. Masih sklearn. Biar kita ke install sklearn-nya ini sedikit sklearn. Jadi kan dia tetap butuh buat sklearn-nya sih ke install karena di modelnya nih. Tungguin, kita tunggu aja.
Oke, kita tunggu sampai dia jalan. Kembali dia installing Skype, Threadfall, CTL, dan sedikit Learn. Itu skiller sebenarnya ya. Oke, harusnya ngeran dia sekarang. Oke, bismillah. Apakah masih error? Masih error kayaknya. Oh tidak, udah nggak error ya. Itu prediksi kita muncul dari ini, langsung ke hosting tuh. Enak ya. Dengan Replit kita bisa kode langsung dan langsung ke deploy. Gitu. Depan mungkin teman-teman bisa pakai Anaconda ya. Di kelas selanjutnya saya akan pakai Anaconda. Gitu. Sehingga nanti kita bisa deploy emang secara developmentnya. Biasanya nanti ada requirement yang mesti kita ini apa sih namanya tuh kita sediakan, kita pakai Unicorn dan sebagainya lah. Kita coba nanti belajar hosting juga. Di sini kita pakainya hosting yang udah jadi gitu. Ini bisa multiple juga ya, kan? Secara sederhana kayak tadi tuh. Ini intinya tetap ada koma, di sini 150. Oh iya, di set dulu. Oke. Kok gak muncul dia? Ada error kah? Oke, sebentar. Red Open output. Red, kan masuk di Red. Si satu ya dia. Oke, bentar. Assignment array. Harus ini ke array dia. Kita cek dulu sebentar ya. Force sudah benar, kita pakai nampi array benar sih harusnya. Kita coba sebentar. Dia masih satu. Yang berubah. Error kalau nggak pakai ini. Predict data, di sini pakai request data, trend job lead, model yang kita buat juga udah sesuai sih. Loaded, load, push, nggak ada error. Kita coba jalan ulang.
Coba ini dihapus. CMS predict JSONify. Itu udah benar sekian course. Tapi nanti JSON import JSON. Oke. Wait ya, kita cek ulang. Tapi dia kayak nggak berubah. Sebentar, isi ada sinyal. Coba aku mau buat. Ini benar berubah nggak sih? Oh, kayaknya mesti di stop dulu kayaknya. Tapi nggak ngerti udah di stop kayaknya ya. Port ininya mesti. Coba aku mau ganti port lah. Lalu coba aku debugnya di true in. Ya lebih ini. Udah JSON. Udah berhasil lah sebenarnya, cuman ada sesuatu yang janggal buatku. PP predict. Oh, kayaknya gara-gara itu sih ngaruh. Soalnya ada sesuatu nih, perkara spasi aja sebenarnya ngaruh nih kalau misalnya di Python. Datang JSONify ini udah benar sih. Red. Oh, tempat. Oke, kita cek. Coba kita. Oh, coba kesini. Perihal ini, nah kayak gini ya, sensitif banget gitu ya teman-teman ya, sensitif pisan. Nah gini, kita save jadi 3 ya. Oke, jadi nih model kita, dan kita udah bisa pakai ke berbagai hal. Nah kita akan coba get data ini menggunakan ngepost ya. Jadi coba ngepost menggunakan ESP32 gitu. Kita akan machine learning gabungan ke hardware di sini. Oke.
Oke, kita lanjut di notis selanjutnya ya.